sampai oke, mantap iman kita, mantap hati kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam dari Tuhan lagi selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa selamat dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kau percaya kau akan selamat, kau tidak percaya kau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan dalam surah 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah orang lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, dan semoga hari Minggu ini kita tetap mempersiapkan hati kita untuk tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik, dan jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan di mana Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tapi sebelumnya kita mari kita mendengarkan firman Allah sebagai renungan dalam Matius 8 ayat yang ke-1. Terima kasih Tuhan, biarkan kami orang yang mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Amin. Demikian bunyi firman Allah dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong ke Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentakdirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika juga tahirlah orang daripada tanya. Lalu Yesus berkata kepada ingatlah, kamu beritahukan hal itu kepada siapapun. Lalu pergilah dan tinggalkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diberitakan dosa sebagai bukti bagi mereka. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah belas kasihan. Dan kita tahu pada zaman dulu ketika orang Kristen itu sangat menderita. Dia diasingkan, dia tersisih dari kumpulannya, dari klannya, dari anggota keluarganya, dan dia tidak layak untuk ibadah dia bersama orang yang sakit seperti itu adalah orang. Kalau kita apakan sekarang ini, masa ini, kita tidak orang yang sedang sakit kusta, tetapi kita sedang dimarginalkan, sedang disingkirkan dari kelompok-kelompok kita, sehingga kita tidak mendapat akses yang terbaik. Tetapi saya mengatakan kepada kita mempunyai akses yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita, Bapa berikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya tema kita adalah belas kasihan. Kalau kita mau menerima belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, kita harus sampai datang kepada Yesus. Tidak mungkin Anda bisa menerima kalau Anda tidak datang kepada sama seperti saya katakan, ada orang yang saya kasih sesuatu kepadanya dengan orang yang mengambilnya, maka dia tidak akan menerima. Orang itu harus datang mengambilnya, maka dia akan mendapatkan. Demikian juga kita harus datang kepada Yesus, karena dia memang berasal dalam belas kasihan. Dan kita tahu ketika dia datang kepada Yesus dengan keberadaan
kerendahan hatinya dengan kesungguhan hatinya. Karena kita katakan yang kemudian dikatakan yang kedua, merendahkan hati sujud menyembah kepada Dia. Jadi kita harus rendah hati. Yang kedua itu mendapatkan kasih karunia Tuhan atau belas kasihan Tuhan. Kita harus merendahkan hati sujud menyembah seperti yang mustahil. Ketika dia merendahkan hati sujud kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang dia alami, ada sesuatu yang dia bisa perkatakan kepada Tuhan bahwa ketika dia sujud menyembah Tuhan, kalau kau setia, kalau kau mau, kau bisa. Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana sujudnya di hadapan Tuhan, meminta pertolongan itu dan kerendahan hati. Saya katakan orang yang rendah hati akan selalu mendapatkan perhatian Tuhan, dan orang yang rendah hati akan selalu mendapatkan kebaikan Tuhan. Orang yang rendah hati akan selalu menerima berkat Tuhan. Orang yang rendah hati akan selalu menerima pertolongan Tuhan, seperti air dari gunung-gunung akan mengalir ke sungai, dan kemudian dia akan mengalirkannya ke laut. Karena laut adalah tempat yang paling rendah dari semua dataran yang ada, setelah dia ada di pinggir paling rendah. Jadi sebabnya laut dapat menerima anytime, seberapa banyak pun laut tidak akan selalu mengeluh. Ya. Jadi kita sebagai orang yang mau menerima berkat Allah, kita harus sujud. Apalagi orang ini adalah orang yang merasa tersingkir, tapi tidak merasa dia menyempitkan dia, tapi dia mau menolong dia, mau memberikan yang terbaik bagi dia. Kenapa? Sikap hatinya yang demikian luar biasa. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan datang, ya, orang kusta ini datang dengan iman. Jadi untuk menikmati belas kasihan Tuhan Yesus, kita harus datang dengan iman. Ya, kalau ada kemajuan dia, kesembuhan mujizat dari kesihan hati, tahu bagaimana masa yang sulit, dan itulah sebabnya Tuhan menolong, memberi kesenangan. Jadi, tetapi sebagai apa, kita harus dengan iman. Lalu yang kemudian kita lihat bagaimana ketika dia datang dengan iman, aku mau. Kalau engkau mau Tuhan, aku dapat tahu. Dan Yesus katakan aku mau, jadilah terbaik dalam rangka menyambut iman orang tersebut. Dan kemudian ayat yang keempat, orang dusta ini adalah orang yang Tuhan, kita harus taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi tidak bisa kita melangkah jauh dari kehendak Allah dan kehendak Allah dan kemauan Allah. Dan kita melihat pertolongan yang Tuhan berikan bagi pertolongan Tuhan. Karena apa? Dia betul mendapat dari, kalau kita mau mendapat perhatian dari Tuhan Yesus, ingat kita harus datang kepada Yesus. Kita harus merendahkan hati, sujud menyembah. Kita harus datang dengan iman. Semoga kita adalah orang-orang tidak ibadah khusus sekarang. Dan selamat hari itu, selamat beribadah dimanapun kita mau beribadah Tuhan. Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan.
dan saat melakukan segala perintah Tuhan, ketika engkau mau mengatakan itu kepada kami. Terima kasih Bapak Yesus. Kami sadar bahwa kami, tetapi kami telah melihat bagaimana Tuhan melakukan pertolongan yang begitu luar biasa kepada orang yang sangat susah di luar tersebut. Dan ada banyak cara Tuhan menolong setiap hari. Kalau kau sedang berbuat salah, apapun itu, kalau kau sudah sakit, ulurkan tangan kepada Tuhan, naikkan tangan kepada kita akan berdoa. Tuhan tidak sudah berubah dulu kita tetap bersama-sama. Kita berdoa dalam nama Yesus, dalam sakit penyakit yang mereka tidak apapun sakit penyakit mereka dalam nama Yesus kita keluar. Ulurkan tangan menjauh mereka yang tidak mengenal Tuhan makin waktu Yesus. Terima kasih kami yakin akan percaya dan melalui apa yang telah lakukan dalam nama Yesus mereka yang ada masalah kesusahan orang yang pertolongan apapun keadaan situasi kondisi kita akan kepada Tuhan angkat tangan dia tangan yang diangkat kepadamu mereka sehingga mereka tetap kuat sehat dalam Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih sehingga mereka mendapatkan pertolongan apapun mereka butuhkan, kekuatan masalah-masalah yang mereka hadapi diselesaikan oleh Tuhan pemerintah yang mereka alami. Allah yang menolong mereka dalam janji positif agar Tuhan akan memberikan kelegahan dan akan menjawab segala apa yang kami terima. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Dalam nama dalam Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan minggu